Sepulang sekolah, Ibu Suyang datang menjemputnya saat hujan. Suyang menatap Ibu bisu tuli yang melambaikan tangannya ke arahnya, lalu berbalik diam-diam. Ibu berpikir bahwa tanpa payung, Suyang akan sakit, jadi dia mengejarnya dengan payung. Tapi saat menyeberang jalan, tiba-tiba ketika situasinya agak serius, pengemudi itu pergi. Sebelum meninggal, Ibu Suyang juga menunjuk sebuah payung yang menandakan bahwa dia harus menutupi payungnya agar dia tidak masuk angin. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir kepada putrinya, Ibu Suyang menutup matanya dan meninggal. Ketika saya menonton film, saya benar-benar memikirkan pepatah bahwa hanya ibu yang terbaik di dunia. Setelah ibu dibawa ke rumah sakit, ayah Suyang datang. Mensuk menggunakan tangannya untuk menggambarkan sesuatu tetapi polisi tidak memahaminya. Pada saat ini, Suyang pergi ke polisi dan memberitahu polisi bahwa ayahnya tuli dan bisu. Saat itu, dokter keluar dari ruang operasi dan berkata mereka melakukan yang terbaik. Mensuk berlari mengejarnya dan berlutut memohon dokter untuk menyelamatkan istrinya tetapi dokter mengatakan bahwa istrinya tidak lagi bernafas. Mereka kehabisan cara. Polisi kemudian memberitahu Mensuk bahwa almarhum tidak dapat dibangkitkan, harap mereka bisa tenang. Ketika polisi hendak pergi, Suyang mengatakan bahwa dia ingat dengan jelas mobil yang menabrak ibunya. Polisi itu berbalik untuk melihat gadis itu dengan mata terkejut. Pada saat ini, gambar mobil muncul. Ternyata Suyang memiliki kemampuan khusus untuk mengingat setiap detail dari gambar yang dia lihat. Besar atau kecil, dia mengingat setiap detail dengan jelas. Suyang menggambarkan pria yang mengendarai mobil yang menabrak ibunya, detail mobil dan termasuk plat nomor untuk polisi. Namun tak disangka saat pemakaman Ibu Suyang berlangsung, polisi memberitahu mereka bahwa mobil tersebut adalah mobil selundupan, tanpa pemilik. Polisi berkata mungkin Suyang salah melihatnya. Begitu saja, kasusnya menyimpulkan bahwa kecelakaan itu normal. Tapi Suyang mengerti bahwa itu bukan hanya kecelakaan. Jadi dia bertekad untuk mencari tahu siapa yang membunuh ibunya. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu, Suyang sekarang menjadi polisi di pedesaan. Tugasnya adalah mencari kucing dan anjing untuk warga. Kasus yang lebih besar adalah mencari kambing untuk warga di sini. Meskipun pekerjaan sehari-harinya hanya itu, dia masih berharap dia bisa bergabung dengan tim investigasi. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk menemukan pembunuh yang membunuh ibunya. Hari itu saat bekerja lembur, Suyang menerima panggilan telepon untuk melaporkan kasusnya. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah koper dengan noda darah. Setelah mendengarkan, Suyang dengan cepat pergi ke tempat kejadian. Ketika Suyang mencapai tempat itu dengan senter, dia menemukan ada tangan di dalam koper. Saat ini, tiba-tiba hujan semakin deras, Suyang khawatir hujan akan merusak bukti di sini, jadi dia segera mengambil gambar dengan ponselnya. Tapi sayang terpeleset dan jatuh. Di dalam koper itu ternyata adalah tubuh yang telah dipotong-potong. Bapak ini tidak sengaja melihat koper aneh di malam hari. Ketika dia mendekat, dia melihat tangan manusia di dalam koper mencuat. Tangannya masih terlihat seperti menyapa dia. Paman yang ketakutan segera memanggil polisi yang sedang bertugas Suyang. Setelah menerima telepon, Suyang segera berlari ke tempat kejadian. Melihat tangan di dalam koper, Suyang tiba-tiba merasa bahwa pembunuh tahun itu membunuh ibunya sudah muncul. Pada saat ini, hujan semakin deras, jadi dia sangat khawatir bukti di sini akan hancur. Ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar adegan itu, Suyang tidak tergelincir dengan hati-hati. Ketika Suyang menikam tubuhnya ke dalam koper, dia melihat sepasang mata menatapnya. Kemudian kapten dan tim inspeksi tiba di tempat kejadian. Kapten baru saja muncul dan memarahi Suyang sekali karena merusak tempat kejadian. Pada titik ini, Suyang mengatakan bahwa dia mengambil gambar bukti dan mengeluarkan teleponnya untuk menunjukkan kepada kapten. Tetapi ketika kapten mengangkat telepon untuk memeriksanya, dia tidak bisa menyalakannya. Pada titik inilah Suyang menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Merasa tertipu, sang kapten marah dan ingin memarahi Suyang, namun untungnya tim penilai melaporkan keadaan tersebut. Mereka menemukan sebuah permen di dalam tubuh. Permen ini sama persis dengan yang mereka temukan di tubuh kasus pembunuhan berantai yang belum menemukan pelakunya. Keesokan harinya, Kepala Unit Investigasi Huan Haiyang muncul. Dia adalah orang yang mengikuti kasus pembunuhan berantai ini.
Setelah mengetahui tentang penghancuran tempat kejadian, Hayang langsung memarahi Suyang karena tidak berguna. Hayang tidak tahu bahwa orang yang baru saja dia hina sebenarnya adalah seorang jenius. Karena insiden penghancuran tempat kejadian, para pemimpin senior sangat marah. Saat ini Suyang mengatakan kepada mereka bahwa dia mengingat setiap detail dari tempat kejadian. Suyang menggunakan pena untuk menggambar pemandangan dan menceritakan semua detailnya kepada atasannya. Sudutnya turun sekitar 30 derajat. Jarak sekitar 25 cm. Tetapi kapten menyatakan bahwa hari itu hujan deras sehingga Suyang pasti tidak dapat mengingat setiap detail seperti itu. Semua orang mengira Suyang berbicara omong kosong sehingga mereka memintanya untuk keluar. Saat ini seorang polisi dengan telepon yang diperbaiki memasuki ruangan. Polisi segera menghubungkan telepon ke proyektor. Melihat gambar di layar, semua orang terkejut mengetahui bahwa apa yang dijelaskan Suyang sebelumnya benar-benar akurat. Semua orang merasa ini adalah sesuatu yang orang normal tidak bisa lakukan. Hayang melihat dokumen Suyang dan bertanya mengapa dia memiliki kemampuan ini. Saat aku stres, menggambar saja bisa menenangkan saya. Mendengar ini, Hayang berkata dia akan mengajak Suyang untuk bertemu seseorang. Hayang berkata jika Suyang bisa melewati tantangan itu, dia akan dipindahkan ke unit investigasi yang selama ini dia impikan. Kemudian Hayang pergi ke sebuah rumah misterius. Setelah memberitahu Suyang tentang orang misterius di lantai 3 dan memintanya untuk naik ke sana sendirian, Hayang segera pergi. Suyang dengan gugup memasuki lantai pertama dan bertemu dengan penjaga yang sangat aneh. Lalu dia naik lift ke lantai 3. Meninggalkan lift dia memasuki koridor gelap. Ketika dia memasuki rumah yang misterius, Suyang mendengar suara yang membuat punggungnya dingin.